Lawan Brunei Darussalam jadi laga penting. Sintayong buat 2 keputusan nekat yang bisa rugikan timnas Indonesia. Media Vietnam turut soroti kemenangan timnas U17 Indonesia di Jerman. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Lawan Brunei Darussalam jadi laga penting. Sintayong buat 2 keputusan nekat yang bisa rugikan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan telah mempersiapkan tim asuhnya untuk menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Brunei Darussalam. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam ini memang menjadi laga penting. Sebab tim yang lolos dalam laga ini dipastikan bakal mendapatkan tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam putaran kedua ini di grup F sudah menunggu lawannya, yakni Irak, Vietnam, dan Filipina. Dengan begitu pertandingan ini menjadi laga penting baik untuk timnas Indonesia maupun Brunei Darussalam, karena keduanya sama-sama ingin lolos ke putaran selanjutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan tim asuhan Sintayong dalam ajang ini sendiri bakal dimulai pada 12 Oktober mendatang. Tim Merah Putih direncanakan bakal menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Meski terbaru terkait venue bisa mengalami perubahan karena Palembang tengah dikepung asap. Namun sampai saat ini PSSI belum memberikan pengumuman baru dan masih merujuk pada Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring tersebut. Kemudian skuad Garuda bakal bertandang ke Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023. Untuk menghadapi 2 laga ini, Sintayong ternyata sudah mendata siapa saja pemain yang bakal dipanggil. Walaupun untuk nama pemainnya belum diumumkan langsung oleh PSSI. Tetapi asisten pelatih timnas Indonesia atau asisten Sintayong, Nova Arianto, membeberkan bahwa nama pemain yang bakal dipanggil sudah ada. Namun nama-nama pemain ini akan diumumkan langsung oleh PSSI nantinya. Meski belum diumumkan langsung siapa saja pemain yang dipanggil, keputusan Sintayong sudah mendapat sorotan dari netizen atau pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena Nova Arianto mengungkapkan bahwa ada 2 keputusan yang telah diambil oleh Sintayong. 2 keputusan yang diambil oleh Sintayong jelang laga melawan Brunei Darussalam sebagai berikut. Persiapan timnas Indonesia lebih singkat. Persiapan singkat sebenarnya bukan ciri khas Sintayong dalam membentuk tim terbaiknya untuk menghadapi event. Pelatih asal Korea Selatan ini memang dikenal lebih suka menjalani persiapan jangka panjang. Hal ini sebenarnya sudah menjadi ciri khas Sintayong sejak datang ke Indonesia hingga beberapa waktu terakhir. Namun untuk menghadapi Brunei Darussalam ini, Sintayong hanya akan mempersiapkan pemain dalam waktu singkat. Nova Arianto mengatakan bahwa tim Merah Putih tak akan menjalani persiapan dalam waktu lama. Tentu saja ini menjadi kabar mengejutkan dan langsung mendapat banyak sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Kata tumben itu tercetus dari para pecinta sepak bola Indonesia. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sering mengeluhkan kondisi fisik para pemain saat kembali bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan saat para pemain baru bergabung ke skuad Garuda, biasanya akan langsung digembleng karena fisik anak asuhnya dinilai bermasalah. Namun sepertinya keputusan ini sudah final bahwa timnas Indonesia akan menjalani persiapan atau pemusatan latihan atau TC lebih singkat. Sebab para pemain ini direncanakan bakal dikumpulkan di Palembang pada 9 Oktober 2023 untuk menghadapi Brunei Darussalam. Rencananya tanggal 9 Oktober 2023 kami berkumpul di Palembang, ujar Nova Arianto kepada awak media. Keputusan ini tentu saja membuat timnas Indonesia hanya akan memiliki waktu persiapan sedikit.
Meski persiapan tim merah putih dipastikan sedikit, Nova membeberkan bahwa sang pelatih Sintayong tentu saja bakal memanggil pemain terbaik untuk menghadapi Brunei Darussalam. Walaupun ia enggan membocorkan siapa saja pemain yang dipanggil untuk menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama ini. Semua pemain terbaik akan dipanggil, tunggu saja ya, tegas Nova. Meski dengan keputusan singkat ini bakal banyak resiko yang dihadapi timnas Indonesia, salah satunya terkait chemistry antar pemain hingga adaptasi pemain abroad yang bakal datang ke Indonesia. Salah satunya terkait chemistry antar pemain hingga adaptasi pemain abroad yang bakal datang ke Indonesia. Dalam persiapan timnas Indonesia yang hanya memakan waktu 4 hari, tepat sebelum menghadapi Brunei Darussalam ini ditakutkan bakal merugikan skuad Garuda. Tak panggil pemain baru. Keputusan satu ini paling mengejutkan buat semua pihak. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu memutuskan tak akan memanggil pemain baru untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pelatih berusia 54 tahun itu dikabarkan bakal memanggil pemain yang biasa telah dipanggil. Meski untuk prediksi pemain yang dipanggil tentu akan mengalami perubahan daripada laga FIFA Matchday periode September lalu. Hal ini karena saat FIFA Matchday lalu Sintayong membagi dua tim, yakni Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. Dengan keputusan itu, Sintayong bakal dikabarkan tak akan memanggil pemain baru. Padahal selama libur dari kegiatan Timnas Indonesia, Sintayong juga melakukan pemantauan pemain ke Liga 1. Hal ini karena Sintayong ingin melihat dan mencari pemain-pemain baru yang bakal bisa memperkuat tim merah putih. Meski telah keliling memantau para pemain, ternyata Sintayong justru memutuskan hanya memanggil pemain lama. Tentu saja ini menjadi sorotan karena di Liga 1 sendiri belakangan banyak pemain-pemain muda yang bagus dan cukup mentereng. Untuk itu dipastikan mayoritas bakal diisi oleh anggota tim yang sudah sering terlihat di Timnas Indonesia. Media Vietnam turut soroti kemenangan Timnas U17 Indonesia di Jerman. Salah satu media asal Vietnam, Detau 247 turut menyoroti kemenangan yang diraih Timnas U17 Indonesia di Jerman. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia menggelar uji coba melawan SC Paderborn pada Senin 2 Oktober 2023. Ini merupakan salah satu persiapan Timnas U17 Indonesia menyambut Piala Dunia U17 2023. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Bima Sakti mampu mengalahkan SC Paderborn pada skor tipis 1-0. Gol kemenangan Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Nabil Ashura melalui tendangan jarak jauhnya pada menit ketiga. Detau 247 memberikan pujian kepada penampilan Timnas U17 Indonesia. Pujian juga ditunjukkan kepada Nabil Ashura yang sukses mencetak gol indah. Melawan SC Paderborn, para pemain Timnas U17 Indonesia dengan apik berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol tersebut tercipta berkat tendangan indah jarak jauh Nabil Ashura tepat pada menit ketiga, tulis Detau 247. Di sisi lain, Nabil sendiri mengaku senang bisa mencetak gol untuk Timnas U17 Indonesia. Sangat senang dan bersyukur bisa cetak gol kembali, karena sudah lama tidak mencetak gol untuk Timnas, kata Nabil dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Meski begitu, Nabil rupanya belum puas dengan permainan timnya. Menurutnya, tim U17 Indonesia masih memerlukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud yakni mulai dari komunikasi hingga chemistry antar pemain. Masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki, seperti komunikasi, chemistry belum padu, dari belakang juga masih kurang, tutur dia.